Sampai dulu tuh sempat karena aku berhenti balet, aku tuh nggak berani menyentuh apapun atau mengingat apapun yang seputar balet. Hai Proud. Hai Prat. Iya, belum terbiasa ya Proud, masih agak kaku, belum panas nih kayak Nindi, belum pemanasan tadi ya. Karena yang tadi waktu pemanasan cuma aku doang, dia diam aja. Nah, Proud, jadi ini di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Nindi yang namanya Ya. panjang Moktika Boleh dijelaskan namanya dulu, disebutkan secara lengkap namanya. Nama lengkap nih. Iya, nama lengkap. 1, 2, 3. Hai, namaku Moktika Nana Widyaninita. Ya, Moktika Oke. Oke guys, hari ini kita akan ngobrol bareng Nindi. Kita akan tanya-tanya seputar satu hal yang sangat Nindi cintai pada masanya, Apa nih? atau mungkin sampai sekarang masih dia cintai. Nah, apakah itu? Ya, kita akan ngobrolin tentang balet. Ya, jadi buat teman-teman di rumah yang nggak tahu, Nindi ini adalah anak yang mengemari Balet. sangat mengemari ya, bisa dibilang sangat mengemari ya. Nah, boleh diceritakan nggak mulai kapan belajar balet? Aku awal mula belajar balet itu umur 3. Umur 3. Wih. Ya, Tapi awal mulanya tuh nggak berasal dari les-lesan malah. Heeh. Tapi Justru aku kenalnya tuh dari sekolah. Dari TK. Oke, heeh. Nah, dulu itu lucunya itu kayak ada pelajaran. Kalau yang cowok-cowok ini bakal ada pelajaran olahraga. Nah, terus yang cewek-cewek ini biasanya bakal ganti baju terus balet. Ya dari situ itu awalnya belajar Terus balet. Mama Terus? tanyain gimana baletnya, suka atau enggak. Terus ya udah mama iseng-iseng coba deh masukin aja ke les-lesan baletnya kayak gitu. Berarti masuk lesnya umur berapa? Umur 3. Oh, nggak lama setelah di sekolah itu terus langsung lanjut les. Mm-mm. Oh, cukup cukup lama, dan itu berlanjut sampai sebelum kuliah ya. Ya betul, jadi sekarang ini kan aku posisinya sudah kuliah. Terus aku lanjut terus sampai kurang lebih semester 2 kuliah. Oh, waktu kuliah masih balet ya? Tapi cuma sampai semester 2. Terus setelah itu waktunya mepet, jadinya cuti dulu. Oh. Bukan pensiun tapi cuti. Oh ya, berarti Nindi will come back bro. Mungkin Nindi bisa jelasin ke teman-teman ya, kenapa kok pada saat itu mungkin Nindi inget nggak waktu umur 3 itu perasaan apa yang Nindi rasakan waktu melakukan kegiatan balet itu yang membuat akhirnya Nindi senang dan enjoy melakukan itu waktu itu ya, waktu kecil. Motivasinya apa? Apa yang membuat kamu ya mau melakukan itu? Karena kan ya nggak banyak orang yang segitu, karena banyak anak-anak yang umur segitu maunya cuma main doang atau nonton TV atau main game kayak gitu. Nah, dulu itu aku kecil ingatnya itu, dan banyak kalau misalnya ada orang-orang yang udah kenal aku dari kecil, dulu tuh ingatnya itu aku pas masih kecil tuh sangat anak mamah dan sangat anak yang pendiam. Justru nggak kayak sekarang kayak gitu. Jadi dulu pertama kali pas masuk les itu aja aku masih sembunyi di belakangnya mama. Oh siap. Okay. Terus habis gitu pas mulai diajarin, mulai gerak-gerak, kok kayaknya seru ya, diem-diem terus mulai enjoy, mulai kayak suka mengikuti irama, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya merasa kayak apa ya, ada passion, ada suka di situ, pingin aja nari. Terus di rumah juga suka cerita ke mama papa, aku suka nari, aku tadi belajar kayak gini, aku tadi belajar kayak gitu. Oke, menarik. Jadi melalui proses pembelajaran itu pada akhirnya malah semakin tertarik. Pada awalnya malah takut ya. Awalnya tuh bukan takut kayaknya ya, lebih kayak malu-malu, kan masih belum terbiasa dengan environment yang baru gitu kan. Iya.
Nah, tapi gini Nin, balet ini kan bukan suatu hal yang bisa dibilang bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Butuh komitmen, butuh disiplin ya Betul. untuk bisa bertahan lama, bisa sampai jadi kayak kamu gini. Nah, apa yang membuat kamu dalam proses yang tidak mudah itu, kamu bisa bertahan sampai ya bisa dibilang sampai sekarang. Sekarang pun kan kamu nggak mau dibilang kamu berhenti kan? Iya, Kamu betul. akan kembali kan? Iya. Nah, itu apa yang membuat kamu bisa melewati proses yang berat itu? Nanti kita akan ceritakan ya beratnya seperti apa. Mungkin kamu ceritakan dulu apa yang membuat kamu bertahan sampai selama ini. Yang pasti pertama passion. Setiap orang kan pasti ada passionnya masing-masing. Nah, aku passionnya kebetulan ada di balet. Jadi walaupun seberat apapun itu, tapi aku merasa kayak dari kegiatanku sehari-hari yang aku sudah merasa stres di situ, tapi aku bisa merasa stress free di balet. Aku bisa meluapkan amarah. Aku bisa meluapkan emosi, bisa meluapkan kesedihan, bisa meluapkan kesenangan ya melalui tarian balet, melalui dancing kayak gitu. Soalnya kan juga apa ya? Kalau lebih wow rasanya lebih bisa meluapkan kayak gitu. Oh, oke. Yang pasti passion. Passion ya. Nah, sebelum kita ngomongin soal passion lebih jauh, ya kan kita udah sempat menyinggung beratnya Yes. belajar balet. Yes. Mungkin bisa digambarkan ke teman-teman di sini yang nggak pernah les balet. Kayak aku kan nggak pernah les balet. Aku cuma tahu balet dari film, Betul. dari membaca, ya. Tapi nggak pernah mengalami itu secara langsung. Nah, yang aku tahu memang balet ini berat karena menuntut Betul. kekuatan fisik dan ya sebagainya. Mungkin kamu bisa menjelaskan lebih rinci dan tepat ya, karena kamu kan mengalami secara langsung. Monggo. Kalau seingatku selama aku balet yang berat itu pasti harus melatih otot terus. Soalnya kan fleksibilitas itu selalu dituntut. Terus juga masih ada rasa kompetitif juga sesama teman. Kayak aku pengen lebih fleksibel, aku pengen lebih bagus dari dia. Itu pasti ada. Terus juga kadang kan sewaktu-waktu bisa aja nih kita ngalami cedera. Ya. Nah, terus dari cedera itu kita harus break bentar. Nah, tapi sedangkan dari break itu juga akan menentukan kayak aduh fleksibelku bakal Berkurang berkurang. apa enggak, Jadi ya? buat nextnya aku kembali lagi itu aku harus bekerja 2 kali lipat lebih keras. Kayak gitu. Terus Bentar. Kan kamu bilang soal kompetitif. Kenapa kok harus kompetitif? Ini kan cuma les-lesan aja. betul. Ya toh, kenapa kok harus bagus-bagusan? Nah, coba dijelaskan. Kan teman-teman di rumah nggak tahu nih. Aku pun nggak tahu kan, nggak pernah mengalami ya guys ya. Ya kan? Coba dijelaskan. Kenapa kok harus ada atmosfer kompetitif itu di tempat les-lesan? Mungkin awalnya berawal dari passion kali ya. Terus berawal dari passion, terus di les-lesan ini tuh juga kita sebagai murid-murid itu juga mulai sering dimasukin ke lomba, ke show. Nah, jadi kan istilahnya juga sebagai pusat perhatian. Kalau misalnya kita on stage, ya kita mau dong jadi pusat perhatian. Maksudnya kita juga Pemeran mau utama. betul, kita Ya, ya. mau dong dikenal. Nah, jadi kayak ya kompetitif itu harus gimana ya? Untuk itu juga mendorong kita untuk jadi lebih baik. Ya. Gini. Karena memang mungkin yang teman-teman nggak tahu, jadi di tempat les-lesan balet itu kan ada lombanya. Dan untuk ikut lomba itu kan ada semacam seleksi. Nggak semua orang bisa ikut lomba itu kan, betul ya? Jadi kan Ada sistemnya audisi dipilih oleh tempat les-lesannya, terus hanya pebalet-pebalet terbaik aja yang bisa join di lomba itu, betul kan ya? Betul. Dan kalau misalnya tadi Nindi sempat cerita soal show, jadi memang tempat-tempat les balet itu pasti ada secara reguler dia akan mengadakan show seperti itu. Pagelaran. Dan itu biasanya ada ceritanya, semacam kayak ada ceritanya, betul ya? Ya. Ada semacam ceritanya dan nah seperti ya kita tahu lah dalam suatu cerita kan pastinya ada tokoh utamanya. Nah tokoh utama itu pastinya sering keluar, sering muncul, porsinya pasti banyak dalam suatu show itu. Nah mungkin itu yang memang dikejar ya. Dan untuk bisa mendapatkan pemeran utama itu ya pastinya harus apa aja tuh kualifikasinya. Selain terbaik itu kayak gimana kalau di balet?
Harus bisa apa aja? Yang pasti teknik yang bagus. Teknik badan pull up, turn out. Mungkin ini istilah-istilah balet yang mungkin agak kurang dipahami. Yeah. Tapi yang pasti teknis, fleksibilitas, terus meluapkan emosi sesuai karakter itu juga penting. Yang tercermin dari gerakan-gerakannya itu ya? Betul. Soalnya kan Oke. kalau misalnya dari tarian kita pagelaran kan kita nggak bisa meluapkan emosi dari kata-kata. Kita kan harus bisa meluapkan dari gerakan tubuh, dari ekspresi muka. Nah itu juga harus dilatih. Nah kadang kan misalnya pas latihan bisa aja nih kita moodnya lagi nggak enak, tapi ternyata pas di hari latihan itu kita harus latihan yang adegannya ini ceria. Nah itu gimana caranya, itu kita harus bisa kayak dari mood yang gak enak ini kita harus ya istilahnya ya kita harus bisa pura-pura ceria kayak gitu. Ya harus tetap profesional ya guys. Betul. Jadi kalau udah jadi performer ya harus nurut dengan tuntutan karakter yang diminta betul. ya, tuntutan cerita, tuntutan karakter kayak gitu. Betul. Nah, sekeras apa sih Nin maksudnya kompetisinya? Apakah sampai ada perselisihan, mungkin konflik Di les-lesan nih. di les-lesan? Kalau misalnya kita bilang soal show aja deh, untuk memperebutkan tokoh utama misalnya gitu. Apakah sekeras itu sampai mungkin sikut-sikutan, sampai ada konflik kayak gitu? Gimana? Mungkin kalau buat show, kalau di les-lesan nggak sampai yang konflik gimana-gimana banget, tapi mungkin rasa iri itu pasti ada. Cuma kita nggak sampai yang kayak meluapkan kayak apa ya, kayak menjelekkan kayaknya enggak sih. Ya, Soalnya kayak so far film-film lokal kita ya. Iya, soalnya aku belum diracun gitu enggak kan? Waduh, jangan sampai. Ya, dikasih obat yang Jangan bikin sampai. diare gitu enggak kan? Jangan sampai. Oh iya iya. Soalnya so far aku juga nggak pernah sih ngalamin kayak gitu. Cuma pasti di diri kita masing-masing ada pernah rasa iri kayak gitu. Tapi tetap berteman. Tetap berteman. Oh iya. Sebisa mungkin juga saling memotivasi. Soalnya kita tahu ini sama-sama berat. kayak Tetap gitu. kompetitifnya tetap konstruktif ya berarti ya, Betul. bukan destruktif. Nah selain kompetisinya yang berat Nin, untuk menuju show, untuk menuju lomba itu kan pasti ya ada latihan. Betul. Nah itu biasanya berapa lama sih? Kira-kira berapa lama untuk show aja deh? Beda atau enggak? Persiapan untuk show sama persiapan lomba beda atau sama? Kurang lebih sama? Kalau show kayaknya lebih berat ya. Show malah lebih berat ya? Soalnya show kan lebih banyak orang. Oh oke. Jadi kita koordinir orang dengan koordinir backstage itu juga beda. Jadi kalau buat show, apalagi tergantung juga perannya. Kalau misalnya peran utama pasti tentu lebih berat. Dulu terakhir sebelum saya cuti, aku latihan itu seminggu minim 4 kali. 1 minggu 4 kali? 4 kali. Oke. Satu kali latihan bisa sampai 3 jam, 4 jam. Dalam berapa lama itu? Dalam jangka waktu berapa lama? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Berapa bulan? 6 bulan? Bisa. 6 bulan? 6 bulan bisa. Atau lebih lama mungkin? Biasanya kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan 6 ya? bulan. 6 bulan sampai 9 bulan. Dan selama 6 bulan itu 1 minggu 4 kali terus? Atau Iya. awalnya mungkin 1 minggu sekali, terus nanti Enggak. bertahap gitu? Enggak? Jadi 1 minggu 4 kali terus? Kalau misalnya mungkin yang masih, kan ada yang masih kecil-kecil juga nih. Itu mungkin nggak sebanyak 4 kali, mungkin bisa 2 kali, bisa sekali. Oke, Tapi kita sekarang bicara tokoh utama deh, yang paling Oke. berat. Berarti ya 1 minggu 4 kali itu? minim 4 kali. Soalnya kan belum kalau misalnya Minim 4 kali, berarti bisa lebih? bisa. Wah, Soalnya luar biasa. kadang kan kalau yang peran utama, apalagi yang cewek, biasanya kan ada peran sama cowok juga nih yang angkat-angkat itu. Nah itu juga butuh lebih banyak latihan. Ya ya, karena memang nggak gampang ya ngepasin timingnya sama cowoknya ya. Betul. Nah, ini kan lama ya. Kita tahu ini 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, dan bayangin guys, selama 6 bulan 1 minggu 4 kali latihan. Itu Iya. hampir separuh dari kehidupan kita selama 6 bulan itu berarti untuk balet ya. Iya, betul. Seluruhnya berarti, hampir seluruhnya untuk balet. Nah itu terus kamu membagi waktu, kita tahu lah Nindi ini kan cukup aktif ya di gereja. Dan nggak baru-baru aja aktif, dia udah lama aktif di gereja. Bahkan sebelum aku ada di sini, ada di Damai, Nindi udah aktif pelayanan gitu. Dan kita juga tahu
Nindi juga sekolah kan ya, juga sekolah kan? Kamu Ya, sekolah waktu kan? itu masih sekolah. Nah, gimana terus kamu cara membagi waktumu, membagi prioritas kayak gitu? Kan pasti ada saat-saat tabrakan nih, Betul. ya toh, antara gereja, terus balet sama sekolah, Betul. belum lagi sama keluarga, belum lagi nih ada pacar. Ah. Ya, tante, tante, Waduh. waktu itu mungkin rahasia ya tante ya. Ya nggak apa-apa, pacar kita anggap tidak ada ya, tapi waktu itu pasti ada ya. Ya 4 ini dulu aja lah, gereja, balet, sekolah, sama keluarga. Betul. Oke. Gimana? Pernah mengalami nggak? Pernah. Mm-mm. Dulu itu pas aku sekolah cukup dikenal apa ya? Antisosial. Antisosial Oke. ini dalam arti kayak setelah sekolah ini kayak kamu kok jarang jalan-jalan sih. Nah, itu. Soalnya ya karena salah satunya aku memang harus latihan balet kayak gitu. Balet ini salah satu yang harus dikorbankan memang waktu gitu. Jadi cara aku manage waktu ya kan kalau sekolah sudah paten nih jamnya. Terus habis itu les. Terus habis gitu aku biasanya aku les selesai tuh sampai rumah biasanya jam 8. Aku masih ingat jam 8. Terus setelah itu mandi, makan sampai jam 9. Terus habis itu kerja tugas sampai selesai. Itu seterusnya sampai segitu. Nah, biasanya kalau buat gereja, biasanya kan kita sering rapat-rapat nih. Minta izin kalau rapatnya itu hari Minggu. Oh, Soalnya itu aku biasanya bisa meluangkan waktu di hari itu. nggak ada latihan waktu hari Minggu ya biasanya. Mm-mm. Oh, oke. Nah kalau pelayanan, kan Nindi kan sering pelayanannya dulu kan singer. Nah itu Ya. kan singer kan kita kan ada latihan 2 kali seminggu. Berarti balet 4 kali, Ya, gereja 2 kali. Full berarti Senin sampai Sabtu. waktu itu aku selang-seling. Kan kalau singer kan nggak mesti setiap minggu. Nah, jadi kadang aku juga selang-seling. Aku minta izin nggak masuk balet buat latihan Oh, singer. bisa gitu ya? Bisa. Oh, tetap boleh, tetap ada kesempatan untuk izin ya, bukan bolos, izin. Boleh, izin. Tetap ada kesempatan Izin untuk boleh. izin. Oh, itu berapa kali? Ada jatah atau gimana? Sebenarnya kalau ada jatah sih nggak juga, tapi ini juga kembali ke diri kita sendiri. Maksudnya sadar diri lah, jangan terlalu sering izin. Iya, gitu. iya, iya. Pastinya kalau misalnya Latihan terlalu juga sering penting. izin ya nggak akan dapat tokoh utama ya. Pasti Betul. itu berarti nilai kedisiplinannya sama komitmennya kurang ya, Nin ya. Betul. Ya, 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 ya. Pernah nggak sih kamu satu momen kamu merasa nyesel, nyesel balet gitu? Tadi kan kamu sempat bilang kamu dicap ansos, ya kan? Dicap ansos. Nah, buat anak-anak muda ya seumuran Proud kita ini kan eksistensi, ngerti nggak Proud eksistensi? Keberadaan kita di kelompok sosial, itu kan penting ya, pengakuan dari teman-teman. Kita punya grup cewek-cewek, apalagi cewek nih. Ya betul. Apalagi zaman sekarang. Nah, ya zaman sosmed ya kan. Ya. Gimana Nin, kamu berdamai dengan kondisi itu? Kamu pernah nyesel gak sih? Ketika kamu dicap ansos terus, tahu gini aku nggak balet rek gitu. Puji Tuhan kok so far buat aku gak pernah ya. Woi, hebat. Maksudnya, soalnya aku juga dulu mungkin gara-gara ini juga kali ya. Karena aku juga jarang ketemu sama mereka selain di sekolah. Sebenarnya ya kadang ketemu juga misalnya di hari Sabtu pas weekend kalau misalnya bisa. Tapi aku juga misalnya ada show atau ada apa, aku suka ngundang mereka juga kayak gitu. Maksudnya biar mereka paham ini tuh kayak aku tuh nggak bisa karena ini passionku gitu. Tapi aku juga menghargai mereka yang punya passion lainnya kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya kan di tempat balet itu juga ada teman-teman juga ya. Betul. Jadi nggak sampai friendless banget ya. Enggak dong. Saking berarti itu memang menggambarkan sih teman-teman, menggambarkan segede itu rasa cinta Nindi sama balet, sama balet Proud. Iya, jangan ngamur kan ya, sama balet ya. Sampai
dibilang sama teman-temannya ansos, dia tetap santai-santai aja, nggak apa-apa. Atau pernah nggak sih kamu terganggu? Pernah terganggu nggak? Sedikit aja pernah terganggu nggak? Misalnya ketika ada yang bilang kamu ansos gitu. Kalau dibilang nggak pernah pasti bohong ya. Pasti pernah ada rasa terganggu. Cuma aku nggak mau bikin itu kayak bikin aku down terus aku nggak mau balet lagi, itu nggak. Soalnya ya balet memang passionku. Balet juga memang salah satu cara buat aku apa ya, biar stress free gitu. Ya, memang cinta mati ya, cinta sejati sama balet. Nah, Nindi ini kan pernah cerita sama aku. Mungkin ada beberapa teman Proud juga yang tahu. Nindi ini kan sebenarnya dulu mau kuliah di balet juga ya. Betul. Ya, jadi sempat pengen kuliahnya itu di balet juga. Tapi kan sekarang kuliahnya apa, Nin? Arsitektur interior. Nah, itu boleh diceritain nggak ke teman-teman Proud proses kamu akhirnya nggak jadi ngambil balet, terus kenapa kok akhirnya pindah ke interior? Yang pertama, kalau aku mau melanjutkan balet, yang pasti kan nggak di Indo. Kalau di Indonesia kan nggak ada yang, maksudnya college atau sekolah khusus balet. Jadi harus di luar. Waktu itu sempat lihat ke Singapura, kalau ada yang tahu di LaSalle itu juga College of Arts, terus ada juga di Taiwan NTUA, National Taiwan University of Arts. Cuma terus akhirnya nggak jadi karena waktu itu banyak ngomong-ngomong sih, lebih tepatnya banyak ngomong-ngomong sama orang tua, ditanyain terus, emang kedepannya balet ngapain aja kayak gitu. Nah ternyata papa ini pingin tahu maksudnya apakah aku sudah sejauh mana sih pikiranku tuh untuk kedepannya. Nah waktu itu pikiranku kedepannya itu balet masih hanya seputar ya aku pingin balet, aku pingin nari, aku maksudnya pingin jadi penari balet profesional sudah gitu. Nah tapi cuma kan dalam profesi sebagai penari ataupun atlet-atlet lainnya kan lebih dikenal sebagai pensiun muda ya. Nah itu jadi kayak itu jadi banyak mikir gitu. Nah habis pensiunnya untuk aku pendapatannya ngapain? Iya. Untuk pendapatannya ya Bro, kita langsung aja. Jadi kan memang sebagai pekerja seni memang ada stigma, ada image. Pekerja seni, atlet itu kan memang ada image sulit untuk mendapatkan penghasilan. Jadi apalagi di Indo. Ya kesempatannya itu nggak banyak Proud kalau di Indonesia. Dan selain kesempatannya nggak banyak, orang-orang yang menghargai profesi ini itu juga nggak banyak. Mungkin itu yang akhirnya jadi pergumulan ya, sesuatu yang diberatkan sama orang tua ya. Iya. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya waktu itu papa coba tanyain, waktu itu mama yang nanyain, kamu kan juga seneng gambar kan? Nah ini salah satu hobiku yang lain. Dulu itu aku juga seneng gambar. Ya gambar ya ngelukis kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya mama coba tawarin, kamu nggak mau fashion? Nah terus aku mikir nggak aku kayaknya bukan cewek yang seperti itu. Nah terus akhirnya papa nawarin coba aja deh interior kayak gitu. Terus aku mulai kayak tertarik, yaudah deh coba lihat-lihat dulu. Itu kelas berapa? Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA? 3 SMA malah. Oh udah cukup mepet ya? Yes. Terus akhirnya waktu itu kan ada kayak college fair di sekolah. Nah kampusku yang sekarang, nyebut nama nggak nih? Nggak usah. Udah terkenal, nggak usah kita promoin, udah rame kok dia ya. Nah kampusku yang sekarang waktu itu juga masuk di college fair di sekolahku. Ya udah aku lihat kan di interior. Ternyata dia juga jadi satu interior arsitektur. Kalau biasanya di universitas lain dipisahkan interior sama interior sendiri, arsitek sendiri. Terus aku bingung, daripada aku milih salah satu, ya udah deh coba masuk yang ada dua-duanya ini. Iya. Gitu. Kayak paket komplitnya McD ya guys. Betul, paket panas. Iya, paket panas. Paket panas spesial, dapat nasi, ayam, dapat telur. Mantap itu. Ya kayak gini ya. Bingung mau makan telur, mau makan ayam.
ayam sama telur mana yang duluan, ambil dua-duanya. Betul. Nah, nah sekarang kamu ngambil arsitek, interior Ya, arsitek. betul. Nah ini sekarang akhirnya, ya, Akhirnya. aku mau tanya lagi nih, kamu nyesel apa enggak? Karena kan setelah kamu kuliah Mm-mm. di jurusan yang awalnya kamu tidak inginkan ya, Ya, betul. akhirnya kamu memilih ini dan setelah menjalani terus membuat kamu harus berhenti melakukan sesuatu yang kamu cintai, Betul. ya kan? Berhenti sama sekali kan ya sekarang? Ya, Istilahnya cuti sih, Cuti, cuma bukan maksudnya, pensiun. ya, cuman kan berhenti sama sekali ya, Ya. nggak latihan dan bla bla bla. Nyesel nggak? mungkin di awal-awal iya kali ya. Sempat ngerasa agak down. Soalnya mungkin di awal-awal kan belum menyesuaikan dengan lingkungan di jurusan interior arsitektur itu. Jadi kayak dan biasanya kan aku nggak biasa duduk lama. Nah, sedangkan kok di interior arsitektur kan duduknya lama, Iya. gambar dan lain-lain. Itu sempat ngerasa down. Tapi lama kelamaan ini karena mungkin aku suka di dunia kreatif. Mm-mm. Jadi ya lama-lama aku juga menemukan apa Passion ya? yang baru. Iya, jadi kayak passionnya bertambah satu lagi kayak gitu. Hmm. Jadi kayak ya bisa juga ya. Terus setelah aku mikir ke depannya lagi, buat masa depan juga ini juga lebih mateng gitu. Jadi pasti di segala apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya kayak gitu. Oh iya, mantap mantap mantap. Ya, jadi meskipun, tapi ini proses ya. Maksudnya sekarang kan di Nindi yang sekarang itu bisa dengan ringannya guys bicara seperti itu. Ya, Makanya bisa dengan ringannya, ya aku menemukan passionku yang baru setelah aku menyadari ini menyenangkan. Tapi kan pada saat kamu sebelum sampai titik ini, itu kan pasti berat ya Nin. sangat Nah berat. itu beratnya seperti apa? Boleh nggak cerita ke teman-teman? Berat. Ini mungkin yang aku jarang ceritakan ke teman-teman, tapi aku sekarang bisa menceritakannya karena aku sudah melaluinya. Dulu tuh aku saking beratnya tuh sempet istilahnya kalau orang Jawa ngomongin ngamuk, Ya. ngambek. Dulu tuh sempat ngambek, bingung, bener-bener bergumul kayak gimana ya? Sampai dulu tuh sempat karena aku berhenti balet, aku tuh nggak berani menyentuh apapun atau mengingat apapun yang seputar balet. Karena takutnya aku bakal sedih lagi kayak gitu. Tapi sekarang ternyata enggak kayak gitu. Jadi beratnya ya sampai segitunya. Sampai pernah sempat pas dibilang kayaknya lebih baik nyari apa ya, penggantinya daripada balet. Itu sempat sampai nangis kayak gitu. Tapi orang Marah nggak? marah. Tapi orang tua nggak tahu. Tante jangan nonton ya, episode ini jangan nonton Tante. Stop Tante. Nanti di awal tak kasih khusus Gak untuk apa-apa, gak Tante apa-apa. Inggang dan Om Sunu. Mohon nonton episode berikutnya aja. Dikat sama gini. Iya. Oh jadi memang waktu itu kamu menghadapinya sendiri? Waktu dalam proses ini kamu menghadapi sendiri atau ada siapa yang membantu kamu? Teman-teman sekolah, aku sempat cerita ke teman sekolah dan ya dia juga mengerti juga. Jadi ya paling enggak ya ada temennya lah. Iya. Ya memang pasti berat ya. Ini ya kalau misalnya dari tadi aku bilang menganalogikan atau mengatakan kok cinta sejati, ya ini memang kayak putus sama pacar ya Nin ya. Rasanya. Kamu dipaksa begitu aja sama keadaan, kamu harus putus gitu ya, memang susah ya. Pasti buat teman-teman yang udah pernah punya pacar, kok yang belum punya pacar mungkin nggak relate ya. Udah punya pacar, pernah punya pacar dan pernah putus, mengalami patah hati. Nah itu pasti relate ya. Memang sesulit itu untuk bisa move on dari sesuatu yang kita sayangi, kita kasihi. Betul. Apalagi berapa tahun ya Nin berarti? Aku berhentinya semester 2 Enggak gini. Berarti dari umur 3 sampai Oh, umur berapa? baletnya. Terakhir, iya. sampai umur 18. 18 berarti 15 tahun loh. Bayangin, pacaran 2 tahun, setahun aja susah. Pacaran 3 bulan aja susah kamu ngelupain. Iya. Ini 15 tahun loh. Berelasi, berhubungan dengan hobi balet itu passionnya, terus harus diputuskan begitu saja. Kan bisa bayangkan ya teman-teman, ini kita coba merasakan bagaimana sih beratnya. Karena kalau misalnya kita cuman dengerin tadi Nindi bilang, ya aku bisa
akhirnya bisa mengerti sekarang kok memang interior itu juga menarik, terus lebih prospekful kayak gitu kan. Ya, betul. Tapi kan itu prosesnya lama dan prosesnya berat seperti yang tadi Nindi bilang. Sempat menghindari barang-barang berkaitan dengan balet. Betul. Ya kalian lah teman-teman kalau misalnya habis putus barang-barang mantan yang kenangan-kenangan Disimpan, dibuang. iya dibuang ya kan, begitu kepegang atau pergi ke tempat kayak misalnya sering kencan di PTC. Waduh. Pergi ke PTC langsung Ingat, wah nangis. melo. Nah, kayak gitu guys perinya. Kalian pacaran masa ada yang 15 tahun? Enggak ada kan pasti. Umur kaliannya belum tentu sampai 15 tahun. Nah, ini bayangin ya guys, kalian kayak gitu itu beratnya. Prosesnya berapa lama sih Nin kira-kira waktu itu? Prosesmu galau Apa ini? sampai akhirnya kamu Oh. bangkit dan kamu bisa berdamai dengan keadaanmu yang sekarang. Proses healing. Cukup lama sih. Soalnya waktu itu aku ngerasanya kayak kapan ya aku bisa merasa fine lagi. Itu aku sempat maksudnya ngomong sama diri sendiri kapan aku fine lagi kayak gitu. Soalnya kan selama kuliah ini kan aku juga berarti kan aku harus mencari cara baru untuk meluapkan Emosi. iya, meluapkan stres juga gitu. Jadi lebih dari setahun, 2 tahun mungkin ada mungkin. Cukup ya. lama toh Iya. sampai akhirnya bisa. Sekarang berarti apakah sekarang kamu sudah benar-benar berdamai dengan hal itu? Sudah, aku sudah berdamai. Jadi Soalnya bisa megang balet apa gitu sudah bisa? bisa dong. Oh, udah aman ya? aman. Oh, nek nggak aman tak tanyai soal balet nangis mesti tadi. Iya. Terus sekarang kan kamu berarti berjuang ya, ini masa akhir Yes. kuliah, sedang berjuang apalagi ditambah lagi challenge-nya pakai corona harus serba online. Betul. Ya kita akan bicara soal itu nanti di waktu yang lain. Kita hari ini bicara soal baletnya Nindi. Mungkin untuk bahasan kita yang terakhir di episode ini. Oke. Tadi kan Nindi sempat bilang bukan pensiun, Ya. tapi cuti, Ya. ya kan? Ya. Nah itu berarti kamu ada plan untuk comeback. Betul. Gimana itu planmu? Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman Proud supaya teman-teman Proud bisa nanti bantu mendoakan, bantu mensupport kamu? Oke. Kan aku sekarang semester 6 nih. Nah, berarti kegiatanku sekarang tinggal magang sama mata kuliah umum 1 nih. Nah, kebetulan dapat kabar baik, mata kuliah umum online. Ya, oke. Jadi aku nggak perlu banyak masuk kampus. Jadi intinya kan aku bisa berkegiatan di luar lebih tanpa harus kayak membawa tugas banyak ke rumah gitu. Ya. Kebetulan les-lesanku kan juga ada buka kelas balet hari Sabtu, jadi harusnya bisa gitu. Oh, jadi nggak lama lagi ya harusnya Yes. comebacknya. Soon kalau COVID sudah selesai. Oh, balik. oke, ya mantap, kita akan tunggu. Dan kalau COVID selesai itu sebenarnya hal yang semua kita nantikan. Iya betul. Ya. Dan aku pun juga menantikannya supaya aku bisa merealisasikan rencanaku yang berantakan ini guys di episode yang lain yang sudah pernah kalian dengar ya. Jadi mari kita berdoa, mari kita mendoakan Indi juga untuk planningnya ke depan, untuk skripsi, untuk planning comebacknya supaya tetap dia bisa kembali dengan pacar lamanya. Yes, Iya, balet. balet, bukan kamu. KR kamu. Ya, oke. Untuk Proud dan mantannya Nindi yang sekarang lagi dengerin Waduh. podcast edisi kali ini. Kalimat terakhir mungkin Nin, kata-kata terakhir buat teman Proud. Boleh apa aja? Buat teman-teman Proud, apapun passion kalian, aku harapnya sih kalian jangan tinggalin passion kalian demi apapun, walaupun itu mungkin berat, tapi pasti bakal ada jalan untuk kembali. Kayak gitu. Mantap. Kalau buat mantan, apakah ada jalan untuk kembali? Skip. Oh, skip. Oke, Proud. Kita tutup episode podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.